Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai pengupasan pada paper yang telah dibagikan sebelumnya. Adapun kelompok kami yaitu ada Raihan, dan saya sendiri ada Hatta Rizal, dan rekan saya M. Azrael Saputra. Nah, baiklah kita lanjut langsung ke materi pertama. Interaksi informasi. Jadi, interaksi information itu digunakan untuk mengekstrak informasi berguna dari data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Data besar menimbulkan tantangan baru bagi teknik IE dengan pesatnya pertumbuhan multifeeds yang juga disebut data tidak terstruktur multidimensi. Sistem ini rasional tidak efisien dalam menangani banyaknya data besar yang tidak terstruktur. Volume dan variasi permintaan data bisa meningkatkan kemampuan komputasi sistem sistem IE ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan adalah EI ini adalah sebuah data yang tidak berstruktur. Lanjut. Selanjutnya ada di metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini kita akan membahas, mengidentifikasikan, memilih, dan menganalisis secara kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita identifikasi secara transparansi, kejelasan, akselerasi, fokus, dan kesetaraan. Dan cakupan prinsip ini yaitu adalah prinsip SLR. Prinsip ini adalah penyelidikan komprehensif terhadap literatur yang ada mengenai pertanyaan penelitian yang diidentifikasikan. Oleh karena itu, SLR telah dipilih untuk artikel ulasan ini mengenai solusi untuk data besar. Jadi, kita memakai prinsip SLR untuk memecah data yang ada di metodologi penelitian tersebut. Lanjut. Selanjutnya adalah information extraction yang ada di dalam teks. Nah, yang pertama adalah name entity recognition atau NER, merupakan salah satu langkah pertama menuju interaksi informasi berupa menemukan dan mengklarifikasi identitas yang disebut pada suatu teks ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya seperti nama orang, organisasi, lokasi, waktu, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan NER ini adalah mengidentifikasi atau mengklarifikasi identitas identitas yang seperti nama, orang, organisasi yang bersifatnya teks. Selanjutnya terdapat 3 pendekatan utama pada NER, yaitu adalah selection based, rule based, dan machine learning. Namun NR juga dapat menggabungkan lebih dari satu kategori tersebut. Beberapa pendekatan untuk linear bergantung pada posisi tagging. Nah, lanjut lanjut adalah ada RE atau relation extraction, atau kita sebut extraction relasi. Nah, extraction relasi adalah proses mengidentifikasi atau mengekstrak informasi terstruktur tentang hubungan antar identitas objek atau konsep dalam teks atau data yang situs lainnya. Jadi bisa kita simpulkan adalah kita mengidentifikasi atau mengekstrak informasi yang terstruktur di dalam hubungan objek konsep yang telah terstruktur oleh informasi relasi. Baik, eh, tujuannya adalah untuk mengambil informasi yang relevan tentang bagaimana identitas terkait satu sama lain atau satu sama lain dalam teks. Nah, proses ini juga penting dalam pengolahan bahasa alami. Nah, dan analisis teks untuk berbagai aplikasi termasuk prosesan berita, ekstraksi informasi, penggalian pengetahuan, dan lain secara lebih spesifiknya. Ekstraksi relasi ini juga melibatkan beberapa langkah seperti satu, identifikasi identitas, yaitu kita mengidentifikasi entitas bisa berupa orang, tempat, organisasi, tanggal, atau konsep lainnya. Terus yang kedua, pengenalan relasi. Kita mencari tahu hubungan antara entitas yang diidentifikasi ini, melibatkan sintaksis dan semantik untuk mengidentifikasi bagaimana entitas tersebut terkait satu sama lain. Nah, selanjutnya
Interaksi informasi. Interaksi informasi ini adalah kita tuh mengekstrak informasi relevan dari teks. Ya, misalnya dalam contoh di atas interaksi informasi untuk menghasilkan pengetahuan bahwa Steve Jobs adalah pendiri Apple. Nah, terus yang interaksi relasi juga dilakukan untuk menggunakan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin, termasuk pemodelan bahasa, pemodelan berbasis aturan, atau pendekatan lainnya. Nah, dan juga tugas interaksi hubungan ini memerlukan klarifikasi penyebutan hubungan semantik dan dalam satu set artefak. Biasanya dari teks dokumen XML, tugas ini sangat mirip dengan ekstraksi informasi atau EA, tetapi EA juga memerlukan penghapusan hubungan berulang di satu situasi dan umumnya mengacu pada ekstraksi banyak hubungan yang berbeda. Lanjut ada event attraction. Nah, event attraction ini adalah data yang tidak struktur seperti pesan berita dapat bermanfaat bagi sistem IE dalam berbagai cara. Dan berbagai cara, misalnya kemampuan untuk menentukan peristiwa dalam meningkatkan intelijensi sistem berita yang diprosesikan. Karena pesan berita dapat dipilih dengan lebih akurat berdasarkan preferensi pengguna dan topik atau peristiwa yang teridentifikasi. Selain itu, peristiwa dapat berguna dalam aplikasi analisa resiko. Nah, jadi bisa kita simpulkan adalah interaksi peristiwa ini adalah data yang tidak terstruktur seperti pesan berita yang dapat bermanfaat bagi sistem IE. Nah, tetapi data ini data ini data ini biasanya dikelola oleh alat-alat domain medis di mana pengurai peristiwa digunakan untuk mengekstraksi peristiwa medis. Nah, bisa digunakan untuk medis atau biologis seperti peristiwa molekuler dan corpora. Aplikasi ekstraksi peristiwa lainnya yang mungkin. Nah, baiklah, lanjut saja kita. Nah, selain itu eh, aplikasi selain itu event extraction ini bisa memproses mesin dan yang dapat mengenali volume berita tadi yang lebih besar melalui akses yang lebih banyak informasi daripada manusia yang kita lakukan dengan memiliki dengan demikian membuat keputusan yang lebih baik. Nah, lanjut saja kita ke materi selanjutnya yaitu interaksi peristiwa berbasis data. Nah, yang dimaksud ini adalah data yang biasanya digunakan untuk aplikasi pemrosesan bahasa alami. Pendekatan ini hanya mengandalkan metode kuantitatif untuk menemukan hubungan pendekatan berbasis data, membutuhkan korporasi teks yang besar untuk mengembangkan modal yang mendekati fenomena linguistik. Selain itu, data-driven text meaning tidak terbatas pada penalaran statistik berdasarkan teori probabilitas, tapi mencakup semua pendekatan kuantitatif untuk dapat membedakan antara banyak pendekatannya. Nah, lanjut saja. Nah, hubungan statistik tersebut itu selalu menyiratkan hubungan yang valid secara semantik atau hubungan yang memiliki makna semantik yang tepat. Nah, tapi kelemahan dari metode berbasis data yang dibahas ini untuk mengekstraksi peristiwa adalah bahwa metode tersebut tidak berurusan dengan makna secara eksplisit, yaitu menemukan hubungan dalam korpus tanpa mempertimbangkan semantik. Dan kelemahannya yaitu teks mini ini bersifat atau berbasis statis yang diperlakukan sejumlah besar data untuk mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik. Nah, lanjut saja interaksi peristiwa berbasis pengetahuan. Nah, di sini berbasis pengetahuan yaitu seringkali kita dasarkan pada pola yang mengapresiasikan aturan yang mempresentasikan pengetahuan secara pakar. Metode ini secara inheren didasarkan pada pengetahuan linguistik dan leksikografi serta pengetahuan manusia yang sudah ada mengenai isi teks yang akan diproses. Nah, lanjut saja. Interaksi peristiwa berbasis hibrida yang berarti pendekatan berbasis data dan pendekatan berbasis pengetahuan untuk mengekstraksi peristiwa. Dalam praktiknya sulit untuk
tetap berada dalam batasan pendekatan relasi peristiwa tunggal. Karena mengapa? Karena kedua pendekatan tersebut memiliki kekurangan dan menggabungkan kedua metode tersebut dan memberikan hasil terbaik. Nah, secara umum, pendekatan ini dapat dipandang sebagai pendekatan yang berbasis data atau pengetahuan. Namun, pendekatan ini meningkatkan jumlah peneliti yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Dan dengan demikian, menggunakan penelitian hibrida. Nah, untuk contohnya yaitu menerapkan algoritma berbasis pola semata dengan sukses. Karena algoritma ini sering kali membutuhkan bootstrapping atau pengumpulan awal. Nah, baik, kita lanjut saja ke image. Apa nih? Baik, untuk image itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Azril Samutra. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Raihan. Jadi saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi hari ini yaitu information extraction bagian image. Yang pertama ada text recognition. Pengertian text recognition adalah proses komputerisasi untuk mengenali dan mengonversi teks yang tercetak atau ditulis tangan menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh mesin, seperti teks digital. Teknologi text recognition ini juga dikenal sebagai optical character recognition atau OCR. OCR digunakan untuk mengambil teks dari berbagai sumber seperti dokumen cetak, gambar, atau tulisan tangan dan mengubahnya menjadi teks yang dapat diolah komputer. Proses text recognition melibatkan analisis gambar atau citra teks untuk mengidentifikasi karakter dan kata-kata yang terkandung di dalamnya. Teknologi ini memiliki berbagai aplikasi, termasuk konversi dokumen fisik ke teks digital, pencarian teks dalam gambar, dalam basis data atau arsip gambar, pengenalan tulis tangan, pengenalan karakter dalam aplikasi, pengenalan teks dalam pengolahan bahasa alami. Teknologi text recognition telah menjadi bagian penting dalam otomatisasi dan efisiensi dalam berbagai industri, termasuk administrasi, penerbitan, keuangan, dan pengenalan pola pada penginderaan mesin. Optical Character Recognition atau OCR adalah salah satu teknologi information retrieval yang berfungsi untuk mengekstrak informasi yang didapat dari gambar menjadi teks. Teknologi ini sering disebut juga text detection. OCR merupakan bagian dari teknik identifikasi otomatis. Terkadang cara tradisional untuk melakukan input data melalui keyboard bukan merupakan cara yang paling efisien. Dalam beberapa kasus, identifikasi otomatis dapat menjadi solusi. Next one. Yang kedua ada visual relationship detection. Deteksi hubungan visual adalah sebuah konsep dalam pemrosesan gambar dan pemahaman komputer yang berkaitan dengan kemampuan sistem untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan atau relasi antara objek atau elemen visual dalam sebuah gambar atau video. Ini adalah bagian dari bidang fisik komputer dan pemrosesan citra yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komputer tentang konteks visual dalam gambar. Dalam deteksi hubungan visual, sistem atau algoritma komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti identifikasi objek, pemahaman spasial, segmentasi, pengenalan objek terkait, analisis gerakan, klasifikasi hubungan. Yang ketiga ada face recognition. Face recognition atau dikenal juga sebagai pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini atau yang bisa disebut face recognition adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi individu berdasarkan karakteristik wajah mereka. Teknologi ini memanfaatkan pengolahan citra digital dan algoritma pengenalan wajah untuk melakukan tugas-tugas seperti mengenali wajah seseorang dari gambar atau video, memverifikasi identitas seseorang, atau mencocokkan wajah dengan data yang ada dalam basis data. Pengertian face recognition mencakup beberapa konsep penting, yaitu pengenalan wajah, verifikasi wajah, pengolahan citra wajah, keamanan, dan privasi. Next one. Kemudian ada information extraction audio. Deteksi peristiwa akustik atau acoustic event detection yang berarti atau dikenal juga sebagai deteksi peristiwa akustik dalam bahasa Indonesia adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan merekam peristiwa atau suara tertentu dalam lingkungan akustik. Aplikasi utama dari AED adalah dalam bidang pengawasan keamanan, pemantauan lingkungan, atau analisis audio. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang acoustic event detection. Yang pertama ada identifikasi suara.
AED digunakan untuk mengenali suara-suara khusus dalam lingkungan yang direkam, seperti bunyi ledakan, klakson mobil, percakapan manusia, alarm kebakaran, dan banyak lagi. Yang kedua ada pemantauan lingkungan. AED dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk memantau lingkungan. Misalnya dalam industri, AED dapat digunakan untuk mendeteksi peristiwa berbahaya seperti kebocoran gas atau suara-suara mesin yang bermasalah. Yang ketiga, keamanan. AED juga melakukan atau memiliki aplikasi yang signifikan dalam bidang keamanan. Sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi suara-suara aneh atau mencurigakan dalam lingkungan, seperti bandara, stasiun kereta, atau pusat perbelanjaan. Kemudian ada analisis data, yaitu data yang dihasilkan oleh AED dapat digunakan untuk menganalisis pola suara dan tren dalam lingkungan tertentu. Misalnya dalam pemantauan lingkungan alam. AED dapat digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis pola suara hewan liar yang dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekosistem. Kemudian ada kendali otomatis. Dalam beberapa kasus, AED dapat digunakan dalam sistem kendali otomatis, misalnya dalam industri manufaktur. AED dapat digunakan untuk mengendalikan mesin berdasarkan peristiwa suara tertentu, seperti mematikan mesin jika terdeteksi suara ledakan atau masalah serius lainnya. Next. Pengenalan ucapan otomatis atau automatic speech recognition. Pengenalan suara otomatis atau yang dikenal sebagai automatic speech recognition atau ASR dalam bahasa Inggris adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah ucapan manusia menjadi teks secara otomatis. Teknologi ini bekerja dalam menerima sinyal audio berupa ucapan manusia dan mengonversi menjadi teks yang dapat dibaca oleh mesin komputer. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Automatic Speech Recognition atau ASR dalam bahasa Indonesia. Input audio. ASR beroperasi dengan menggunakan sinyal audio sebagai input. Sinyal audio ini bisa berupa percakapan manusia, pidato, atau bahkan perintah suara yang diberikan kepada perangkat teknologi seperti asisten virtual. Pemrosesan suara. Teknologi ASR bekerja dengan cara menganalisis sinyal audio dan identifikasi pola suara yang sesuai dengan suara manusia. Proses ini melibatkan pengenalan karakter seperti pitch, kecepatan, dan intonasi suara. Konversi ke teks. Setelah suara diidentifikasi dan dianalisis, teknologi ASR mengonversi menjadi teks yang dapat dibaca oleh mesin. Hasil konversi ini biasanya berupa transkripsi teks dari apa yang diucapkan. Kemudian ada pengolahan bahasa. ASR juga dapat memahami konteks bahasa dan tata bahasa sehingga dapat memperbaiki kesalahan pengenalan suara dan menghasilkan teks yang lebih akurat dan berarti. Tiga adalah pengenalan teks video atau text recognition video. Pengenalan teks dalam video adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan mengonversi teks yang muncul dalam video menjadi format teks yang dapat dibaca oleh mesin. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengenalan teks dalam video. Yang pertama ada identifikasi teks dalam video, yaitu teknologi ini pertama-tama mengidentifikasi lokasi teks dalam video. Ini bisa berupa teks yang muncul sebagai judul, keterangan, grafik, atau bahkan tulisan tangan yang ditampilkan dalam klip video. Kemudian ada ekstraksi teks. Setelah teks teridentifikasi, teknologi pengenalan teks bekerja untuk mengekstraksi teks tersebut dari gambar video. Proses ini dapat melibatkan pengenalan karakter, kata, atau bahkan teks dalam bahasa yang berbeda. Kemudian ada segmentasi teks. Dalam beberapa kasus, teks dalam video dapat tersebar di berbagai bagian dan muncul dalam berbagai bentuk. Teknologi ini juga dapat melibatkan segmentasi teks, yaitu proses pengelompokan teks menjadi unit teks yang bermakna, seperti kalimat atau paragraf. Kemudian ada pemrosesan teks. Setelah teks diekstraksi atau disegmentasi, teknologi pengenalan teks dapat melakukan pemrosesan tambahan, seperti membersihkan teks dari noise atau perbaikan kesalahan pengenalan karakter. Kemudian ada aplikasi. Pengenalan teks dalam video memiliki banyak aplikasi. Salah satu yang umum adalah pemrosesan video besar-besaran seperti platform media sosial atau layanan streaming, di mana teks dalam video dapat digunakan untuk menjadi transkripsi, menggunakan pencarian teks dalam video atau menampilkan teks terjemahan. Kemudian ada analisis data. Data teks yang diekstraksi dari video juga dapat digunakan untuk menganalisis konten video, seperti pengukuran sentimen dalam wawancara video atau mengekstraksi informasi dari materi pelatihan dalam video. Kemudian ada aksesibilitas. Pengenalan teks dalam video dapat digunakan untuk menciptakan teks yang dapat diakses oleh video, sehingga membantu individu dengan gangguan pendengaran atau bahasa asing untuk memahami konten video. Sekian, saya kembalikan ke Raihan. Baiklah, saya akan melanjutkan
presentasi tentang video, yaitu Information Extraction. Tujuan utama IE dari video adalah untuk memahami dan mengekstrak informasi relevan dari konten video yang dibawa dalam video. Penerapan IE dari video adalah pengindeksan, semantik, analisis, dan pengambilan berbasis konten. Pengkodean video berorientasi konten, bantuan, dan otomatisasi bagi penyandang tunanetra di supermarket di era Big Data. Media sosial dan banyak platform lainnya memproduksi video digital dengan kecepatan sangat tinggi. Bukan hanya data yang penting, kekuatan dan kecepatan komputasi yang tinggi juga penting untuk mengekstrak informasi berguna dari video digital ini. Dalam hal ini, Apache Hadoop telah digunakan untuk mengimplementasikan kerangka pemrosesan video terdistribusi yang dapat diperluas di lingkungan cloud dan OpenCV untuk pembuat kode video dan pemrosesan gambar. Masing-masing diimplementasikan menggunakan MapReduce yang menunjukkan skalabilitas 75%. Umumnya konten perseptual dan semantik dapat diekstraksi dari video. Konten semantik berhubungan dengan objek dan hubungannya. Asosiasi spasial dan temporal antara objek dan entitas telah digunakan untuk mengurangi kesenjangan semantik antara tampilan visual dan semantik dengan bantuan logika fuzzy. Dan RBM sistem yang diusulkan mencapai presisi tinggi, tetapi perolehannya relatif rendah. Demikian pula ekstraksi peristiwa dari konten audiovisual yang terdiri dari pengenalan multimodal audiovisual berbasis CNN dikembangkan dan pengetahuan yang dimasukkan dari situs web menggunakan HMM digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Pendekatan yang diusulkan memiliki kinerja lebih baik dalam hal akurasi dan menyimpulkan bahwa CNN memberikan ketahanan, kebisingan, dan oklusi subbagian. Berikut membahas secara luas masalah dan teknik canggih untuk subtugas IE dari konten video. Next. Peringkasan video otomatis atau automatic video summarization. Automatic video summarization atau yang dikenal juga sebagai ringkasan video otomatis adalah teknologi yang digunakan untuk membuat ringkasan singkat dari konten video secara otomatis. Tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk mengurangi durasi video yang panjang menjadi versi yang lebih singkat. Informasi penting atau momen kunci dari video tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang automatic video summarization. Pemilihan momen kunci. Teknologi automatic video summarization menggunakan algoritma kecerdasan buatan dan analisis konten untuk mengidentifikasi momen-momen penting dalam video. Kedua, ekstraksi informasi. Setelah momen-momen kunci diidentifikasi, teknologi ini mengekstraksi informasi dari bagian video tersebut. Ini mungkin mencakup gambar atau frame video. Yang ketiga, pembuatan ringkasan. Informasi yang diekstrak dari video tersebut kemudian digunakan untuk membuat ringkasan video. Ringkasan ini biasanya berisi cuplikan singkat atau cuplikan gambar yang mewakili momen-momen penting di dalam video. Tujuannya adalah memberikan gambaran singkat dari konten video tanpa harus menonton seluruh video. Next. Kemana tadi dah? Penutupan Han. Penutupan. Yang sudah semua. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang kami sampaikan. Kami masih perlu belajar untuk menggali informasi, menggali materi yang kami paparin eh, pada saat ini. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf juga jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.